Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Saat ini teman-teman berada di tutorial Python dasar. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang yang namanya tuple, ya, atau tuple, ya. Nah, si data tuple ini beda dengan data list. Nah, si tuple ini dia sifatnya fix, dia tidak bisa ditambah, di-delete atau dirubah, ya. Berbeda dengan si list. Oke, langsung saja. Nah, pada sesi kali ini dan seterusnya nanti saya akan menggunakan VS Code, gitu ya. Sebelum kita program, yang kita butuhkan adalah di sini extension si Python, gitu ya. Nah, di sini saya sudah menginstal. Ini minimal teman-teman sudah install extension si Python ini. Oke. Nah, ketika sudah install extensionnya, ya, teman-teman ke sini, kemudian open folder. Jadi di sini teman-teman terserah mau buat folder di mana saja. Di sini saya sudah membuat folder Python dasar, gitu ya. Ini. Kemudian saya akan buat di sini tuple.py, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tuple. Oke. Ini data tuple. Nah, untuk membuat si tuple ini hampir sama dengan si list dan lain sebagainya, dictionary, gitu ya. Yang membedakan adalah tanda kurungnya. Oke, misalnya saya punya sebuah variabel namanya kelas, gitu ya. Saya buat kelas. Nah, kalau di list kita menggunakan ini kan, titik 2, gitu ya. Nah, di si tuple kita menggunakan ini, ya, kurung tutup kurung buka. Misalnya saya punya nama kelasnya misalnya 1 Nila, gitu ya. Kemudian keduanya itu ada Harry, kemudian ada Huluk, gitu. Kemudian ada Doni, gitu ya. Nah, ini adalah data tuple, gitu ya. Misalnya yang kedua, saya punya berbeda dengan list. Nah, nanti kita bedakan, gitu ya. Ini list. Saya punya variabel 1, gitu ya. Namanya, gitu ya. Siapa lagi nih? Misalnya Andi, gitu ya. Terusnya Fajar. Kemudian ada Denny, gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Misalnya, ada Wawan. Oke. Nah, coba kita type, gitu ya. Kita cari ini datanya data apa sih, gitu ya. Kita print. Oke. Print. Type si kelas dulu. Kelas. Oke. Nah, kemudian kita run. Oke. Ternyata kelasnya adalah tuple, ya. Tapi kalau yang di ini kelas 1, ya, saya bisa saja. Oke. Kita run. Nah, ini datanya list, gitu ya. Ini
tuple, ini list. Nah, bagaimana cara mengaksesnya si tuple ini? Cara mengaksesnya sama seperti dengan cara kita mengakses si list, ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita klik ke cara mengakses. Oke. Cara mengakses tuple sama misalnya seperti ini. Kita bisa print, gitu ya, print kemudian kelas misalnya, ya, kelas. Oke, yang ini kita berikan komentar dulu saja. Oke, kemudian saya punya print, gitu ya, kemudian 2. Oke, kita lihat. Oke, ini nilai Heri, Huluk, Doni, dan yang keduanya adalah Fajar, Wawan. Nah, ini adalah data list, kemudian ini adalah data tuple. Nah, untuk tuple, gitu ya, kita bisa juga membuat si tuple ini tanpa menggunakan kurung buka, kurung tutup. Nah, bisa tidak? Ya, kita coba. Nah, oke, ternyata tuple ini bisa kita buat tanpa menggunakan kurung buka, kurung tutup. Nah, oke, ketika kursornya kita dekatkan, di sini sudah lihat loh, datanya tuple. Kemudian di sini adalah list, ya, sudah terlihat seperti itu. Nah, oke, kita juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan for, gitu ya. Ini kita, oke, misalnya begini, for KLS nya, in kelas, ya, kita akses data si tuple ini. Kemudian print, ya, ini siapa? KLS, ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Oke, inilah Heri, Huluk, Doni, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengakses si tuple ini dengan indeksnya. Jadi si tuple ini dia punya yang namanya indeks, gitu ya. Tapi beda dengan namanya set, data set, gitu ya. Dia berbeda lagi. Oke, saya coba mengakses dengan kelas enumerate, ya. Kelas, ya, enumerate kelas, print kelas. Oke, kalau seperti ini kita coba. Oke, nah, lihat hasilnya. Ini adalah indeks, sedangkan ini adalah objeknya, anggotanya. Jadi si enumerate ini fungsinya dia mengembalikan iterasi yang objeknya itu sama dengan indeksnya, gitu. Misalnya kalau indeksnya 0, berarti dia ada objeknya yang pertama, gitu ya. 0, 1, berarti di sini adalah indeksnya 0 adalah nilai, indeksnya 1 itu adalah Heri, indeksnya 2 adalah Huluk, dan seterusnya, ya. Nah, dia mengembalikan iterasi berdasarkan indeks, gitu ya. Nah, kalau dipisah ini bisa nggak? Nah, kita coba, ya. Misalnya seperti ini, for kelas
Gini, for index gitu ya. Ya. KLS ini merah. Oke, kemudian kita print di sini, printnya misalnya indeks ke ya. Indeks gitu ya. Indeks ke indeks mempunyai nama nama ya. Oke, KLS. Oke, kita coba ya seperti apa. Error tidak ini. Oke, nah seperti ini. Jadi kita bisa memisahkan si indeks ini dengan enumerate objeknya, ya. Indeks ke 0, berarti indeks ke 0 mempunyai nama nilai. Berarti tadi kan 0 nilai, kemudian yang satu adalah Harry, yang kedua Luke, yang ketiga adalah Donny, ya. Kita bisa memisahkan ini, ya. Dan bagaimana caranya kita mengaksesnya dengan while? Oke, kita bisa mengaksesnya dengan while gunakan ini. Kita kebawahkan dulu saja. Tarik ya. Misalnya seperti ini, saya punya angka gitu ya. Angka saya berikan nilai 0 gitu ya. Kemudian saya ingin while gitu ya. While, jadi dia muter terus jadi selama si angka itu lebih kecil ya, lebih kecil dari banyaknya si kelas ya. Kelas. Nah, dia ngapain nih? Oke. Sorry. Dia akan print sama dengan ini. Kita oke. Cuma ininya diganti. Indeks ke. Saya ganti dengan angka. Oke, mempunyai nama gitu ya. Berarti di sini saya akan cetak KLS ya. Akan mencetak KLS berdasarkan indeksnya. Nah, indeksnya di situ adalah angka ini ya. Jadi angka seperti itu. Nah, coba kita coba ya, error atau tidak. Ternyata error. Kenapa ini error? KLS not defined. Oke, sip. Berarti di sini salah ya. Kita menggunakan kelas. Oke, sip. Kita coba, kita run. Dia muter terus, kenapa coba? Nah, karena kita tidak membatasi, gitu ya. Oke, kita batasi. Berarti angka plus gitu ya. Kita run. Plus. Oke. Oke, kita seperti ini saja dah. Oke.
Oke, nah sama ya. Indeks ke-6 mempunyai nama, oke betul ya. Kemudian indeks ke-1 mempunyai nama Harry, seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah ini sudah kita ke bawahkan dulu. Oke, kita ke bawahkan dulu. Oke, kita ke bawahkan dulu. Nah, kita kan si tuple ini tidak bisa ditambah. Kita coba ya. Misalnya kelas ya, kelas. Jadi apa saja yang ada di si tuple ini gitu ya. Nah, ternyata yang bisa gitu ya untuk di si tuple ini dia support gitu ya dengan dua ini ya. Kalau tadi kan si list ya, ada kelas titik dua gitu, ada account index gitu ya. Nah ini ada append gitu ya, bisa ya. Kalau misalnya di saya tuliskan di sini append gitu ya. Mau nambahin apa nih, misalnya dadang gitu ya, menambahin dadang. Oke, kemudian di sini kita mau nambahin juga dadang. Oke, kita coba bisa atau tidak. Oke, kita lihat di sini apa nah, exception tuple object as not attribute. Nah, jadi si append ini dia si tuple ini dia nggak mempunyai atribut si append ini, nggak bisa ditambah gitu ya. Oke, saya stop dulu. Oke, sudah di sini, sedangkan kita coba satu. Oke, saya belum print ya. Oke, saya langsung saja print kelas. Oke, kelas 1 saya print. Nah, oke, di sini list wawan itu berhasil, sedangkan si tuple itu tidak bisa. Jadi si append ini si tuple ini dia mempunyai hanya dua atribut saja yang support ya. Oke, find tuple list. Oke, kemudian apa lagi? Jadi kita bisa bandingkan berapa data yang digunakan si tuple dan si list tadi. Oke, misalnya seperti ini. Saya inputkan di sini paling bawah deh. Sini import oke. Kita bandingkan. Oke, saya sudah mengimport SCS gitu. Ini saya hapus dulu aja ya. Misalnya gini, ini data tuple ya. Tuple ini sama dengan SDS get size of. Oke, ini sudah. Nama tuple-nya apa tadi? Kelas. Oke, kemudian ini kita copy aja biar cepat. Data list ya. Berarti ini adalah kelas 1, ini kelas ya. Oke. Ya. Kemudian kita bisa print ya. print data tuple, kemudian di sini print
sini data list. Oke, sudah ya, siap. Ini error atau tidak, kita lihat. Oke, ini 44, ini 52. Kita lihat di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Ternyata si tuple dan si list ini mempunyai dua objek yang jumlah objek yang sama, gitu ya. Data tuple dia memiliki besar, ya. Besar datanya adalah 44, sedangkan si list adalah 52, gitu ya. Jadi di sini bahwa dengan menggunakan tuple, ya, kita hemat memori, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya program banyak, gitu ya, dan kita harus menggunakan list, gitu ya, atau dibandingkan dengan tuple dan lainnya, itu kan terasa banyak. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan berbagi ilmu dengan yang lainnya, walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.